Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Joko Umbaran. Sekarang saya ada di Jakarta Timur, Komplek Peternakan Sapi Perah, Pondok Ranggon, Cipayung. Sekarang ini saya di tempat kandang Mas Fajar, Sultan Jakarta Timur, dengan pelihara sapi pedetan, digedein, jual lagi, trading, dan langsung ke orangnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu? Wah, kapan nyampe nih? Wah, tadi pagi Mas. Gimana nih kabarnya? Baik-baik saja. Aman, Mas. Aman. Tambah sukses saja ini. Sapinya apa sayanya? Wah, ya sapinya ya orangnya. Sayanya batuk, Mas. Sapinya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin pada udah divaksin sama pemerintah sini. Oh. Jadi Pemerintah semuanya Mas. semuanya. Kemarin pemerintah sini udah vaksin. Alhamdulillah. Antrak udah, PMK udah. Kalau LSD katanya rencana minggu ini. Tapi belum ada yang kena ya Mas ya kalau LSD. Belum, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah berarti. Karena kalau di sini sapi itu saya rajin obat cacing. Ah, Kan kata orang-orang Boyolali, tetangga si Mas yang udah kena LSD katanya obatnya obat cacing kan? iya betul Apa betul. namanya? Ivermectin. Ya, Kalau bisa kita, sejenisnya. iya, Ivomek lah yang paling mahalnya lah. Iya betul betul betul. Jadi sekarang ini jumlah sapinya ada berapa Mas kira-kira ini? Kalau sekarang jumlah sapi, saya kan namanya juga jual beli ya Mas. Kadang kan saya ngambil dari sampean, kadang saya ngambil dari Semarang tuh, dari Mas Lutfi. Iya betul. Halo Mas Lutfi, subscribe. Jadi saya kadang ngambil, ya banyaknya dari Boyolali, dari Semarang saya ngambil. Jadi kalau ini yang hari ini bakal dikirim ada sekitar 5 ekor hari ini pengiriman. Jadi kalau sekarang sapi sisa sekitar 25 Mas. Alhamdulillah. Jadi sebentar lagi saya belanja lagi lah ke Boyolali, kandang udah mulai kosong Mas. Belanjanya ke Boyolali juga ini ntar. Boyolali. Iya, iya. Kira-kira belanja yang buat lebaran haji apa buat Idul Fitri potongan? Kalau saya nggak dagang ini ya Mas ya, nggak dagang lebaran haji, saya nggak jualan. Saya bener-bener ternak aja saya jual buat ke peternak. Jadi saya beli dari Boyolali dan Semarang. Kalau saya dijual lagi ke sini harganya masuk Mas. Gitu. Jadi kalau di Boyolali kan, di Semarang orang-orang yang di Jakarta sini resikonya kan besar ya. Iya betul. Karena miara sapi itu adaptasinya juga Lama. sulit ya. Yang penting terapi di sininya, sapinya dimapanin. Apalagi kan kalau di Boyolali, pakan apa Mas banyak di Boyolali? Ampas tahu, pelet. Tapi kan ampas mahal loh di sana. Oh iya Mas, 2 kali lipat dari sini. Nah, kalau saya dengar-dengar biasanya sapi di Boyolali kan rata-rata makannya pelet ya. Pelet sama Pelet. dedek katul. Iya, apalagi Semarang sana kan pelet, udah pelet racing ya. Iya, jadi pelet, katul saat dicoba ampas tahu murnian dicampur konsentrat, rata-rata sapi dari Boyolali Semarang butuh latihan Mas. Enggak mau. Ya, jadi saya beli sapi dari sana, saya latih makan ampas, biasanya saya jual lagi di sini. Tuh. Apa lagi ya Mas ya? Oh. Kendala peternaknya apa Mas? Kalau kendala ya Mas, Kan banyak tuh yang nanya. Wah, ada pesawat. Oh, sudah dulu Mas. Kalau pesawat minta duit. Jadi kalau kendala peternak ya Mas, sebenarnya prinsip pertamanya itu ternak, penentu sukses atau enggaknya itu gimana kita saat beli sapi baru tersebut Mas. Karena sapi baru itu capek perjalanan, perawatannya kurang bagus, capek dari pasar ke pasar, mungkin kita nemuin salah milih sapi sakit, kita kira sapi sehat gitu. Jadi kendala-kendala itu adanya di, yang penting tuh pertama saat kita beli. Jadi gimana mata kita menurut pengalaman memilih sapi yang ada di pasar gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya kendalanya masalah makan. Adaptasi pakan juga salah satunya kendala yang cukup sulit ya buat peternak apalagi pemula. Paling susah itu Mas. Ya, adaptasi pakannya dan lain-lain. Apalagi saya di sini di Jakarta pakan aja alang-alang Mas, kayak gini nih. Alang-alang. Di Jawa nggak dipakai kan ini? Wah, dibuang Mas, alang-alang kayak gini. Kalau di Jakarta apa aja Mas? Yang penting rumput lah. Jadi karena di Jawa ini apa namanya, fokusnya itu kalau di Jawa kan si
si rumput itu menjadi makanan pokok ya. Iya. Biasanya komboran sekali, rumput 2 kali, pagi dan sore. Nah kalau di Jakarta kebalik, komborannya 2 kali, pagi dikombor, sore dikombor. Nah rumput itu cuma cemilan. Jadi pemenuhan serat, pemenuhan kalsiumnya, pemenuhan magnesiumnya, pemenuhan vitaminnya, itu semuanya kita harus penuhin dari premix sama dari ampas tahu sama komborannya, tambahan-tambahannya gitu. Jadi makanya sapi ini cepet-cepet gemuk ini. Iya, cepet gemuk sapinya. Bahkan murah loh Mas di sini. Berapa Mas? Ampas tahu sekitar 15.000, 17.000 udah sampai kandang diutangin bayarnya akhir bulan Mas. Buset, enak banget. Di Boyolali nggak ada Mas, di Ya, Jawa makanya nggak ada. Di Boyolali, di Jawa Tengah menyiapkan bakalan. Di Jakarta orang miara untuk penggemukan gitu. Karena pakan di Jakarta mungkin menurut saya se-Indonesia ampas tahu paling murah di Jakarta. Bener nggak? Bener. Karena pabriknya Banyak. karena produksi tahunya tinggi, karena orang Jakarta itu limbah tahunya tidak dipergunakan. Kalau di Jawa kan masih dipakai buat apa tuh ampas tahu tuh limbahnya? Ya kayak Buat oncom. Ya masih banyak lah gitu limbah-limbah sininya. Nah jadi sebenarnya kalau miara sapi kan bagusnya itu di setiap daerah itu menggunakan limbah dari masing-masing kota tersebut. Misalkan Jakarta karena banyak tahu, jadi kita menggunakan ampas tahu. Yogyakarta banyak bakpia, banyak kacang hijau kan berarti limbahnya menggunakan ampas kacang hijau tersebut. Iya, betul. Nah, misalkan daerah mana banyak singkong, menggunakan ampas singkong. Limbah-limbah. Jadi buat sapi itu sebenarnya kita bisa ngakalin dengan biaya murah dengan cara mengatur ampas-ampas limbah-limbah dari masing-masing daerah itu di daerahnya masing-masing untuk dijadikan pakan sapi. Mantap. Belajar Mas, kan saya belajarnya dari Jawa dari mana-mana. Dulu dimulai dari modal berapa dan pelihara berapa Mas dulu Mas? Awal Saya mula. dulu jujur ya, kandang kan saya sewa. Kan? Kalau kandang saya masih sewa, ya kalau saya harus beli di Jakarta, saya nggak punya sapi, ntar punya lahannya doang. Buat beli Sama sapinya aja, gimana ya kan? Nah jadi kalau kandang saya sewa, saya dulu modal awal itu sekitar 100 juta lah Mas, buat modal awal. Dapat sapi berapa itu Mas? Dulu, nah kalau saya piaranya banteng susu awalnya, banteng Eva. Nanti sih Mas bisa lah saya liatin banteng Eva di kandang. Siap. Iya, jadi saya piaranya banteng Eva, harganya murah. Dulu fokus saya pertama itu adalah gimana caranya saya banyakin ekor sapi. Jadi misalkan- dapetin banyak gitu ya Mas? Iya, saya yang penting kandang penuh aja. Kan kalau kandang kosong malu sama tetangga Mas. Iya benar. Nah, jadi yang penting kandang penuh, ekornya banyak. Karena misalkan saya beli banteng susu yang lepas susu harga 6.000, 7.000 ya di Boyolali ya? Ya. Nah, harga 6.000, 7.000. Kenaikan sapinya kan misalkan per bulan 1 juta, pakannya sekitar 300. Jadi yang penting dari masing-masing sapi saya itu berkembang, tambah besar. Jadi dari masing-masing uang tersebut yang saya taruh di sapi itu bertambah. Jadi setelah sapinya udah 15 juta, saya pecah lagi 2, saya pecah sapi 2, saya pecah 5. Jadi begitu Mas cara saya ngembang biakinnya. Berarti kalau gede dikit kelihatan udah dapat 2, tukerin 2 itu Mas? Enggak, udah dapat 2 saya tukerin 4 Mas kalau bisa. Wah, Gitu. Jadi ekornya biar banyak dulu. Jadi supaya gimana caranya pakan yang saya beli, ABK yang saya gaji, saya bisa nutup biaya kandang dengan jumlah sapi yang segitu. Jadi dulu dari kecil apa udah gede pelihara sapi Mas? Berapa Saya lama kira-kira Mas? Enggak miara, saya kan enggak untuk penggemukan ya Mas. Maksudnya saya cuman miara pembesaran. Jadi dari sapi kecil saya besarkan, tapi bukan digemukin gitu. Jadi kalau emang sapi kecil itu kita juga rumputnya emang harus agak banyak walaupun di Jakarta kita melebihi daripada biasanya lah si rumput-rumputnya itu. Karena lambungnya sapi pedes itu belum siap buat dikombor. Jadi benar-benar harus telaten, harus sedikit tambah sedikit komborannya kayak gitu. Kalau memang sapi kecil. Nah kita juga harus perhatiin mana sapi yang batuk, mana sapi yang pilek, mana sapi yang demam, mana sapi yang stres habis dari pasar pisah sama induknya. Karena saya sering beli di pasar, ternyata sapi itu sebenarnya masih nyusu gitu.
Kemudahan gitu ya mas. Kemudahan. Jadi tingkat stresnya lebih tinggi. Nah itu harus diperhatiin. Apakah saya butuh susu skim lagi untuk nyekim sapinya? Karena kalau emang kekurangan susu, pertumbuhan sapinya juga terhambat. Iya. Nah jadi kita juga untuk sapi yang kecil-kecil gitu, karena mengejarnya adalah pertumbuhan, kalsiumnya harus terpenuhi. Obat cacingnya juga, apalagi musim hujan biasanya rumput mengandung cacing yang agak banyak ya. Jadi obat cacingnya juga harus terpenuhi. Jangan lupa vitamin A, D, E-nya kan ada yang sepaket. Oh, Jadi berarti yo harus komplit ya mas harus obat-obatannya. komplit. Gizinya tuh kayak anak kecil lah. Gizinya tuh harus terpenuhi untuk sapi itu supaya pertumbuhannya maksimal. Kan banyak orang melihara pedet tinggal gede-gede karena nutrisinya tidak terpenuhi. Jadi kalau sapinya tidak tambah gede-gede, otomatis sebagai peternak rugi toh mas, rugi waktu, rugi Ya, betul. pakan, rugi dan lain-lain lah. Gitu. Apa? Ini saran untuk pemulai mas. Kan banyak yang nanya ini saran untuk pemulai apa aja nih mas? Saran untuk pemula Buat yang beli pertama sapi. main-main ke kandang mas. Menurut saya itu yang pertama. Itu yo wajib ya mas. Wajib harus studi lapangan. Karena banyak jadi kalau mau jadi peternak itu jangan pemalas, harus Iya. mau ngarit. Intinya kan ngarit mas. Iya, Mas. Peternak-peternak itu biasanya dipanggil sahabat ngarit toh. Iya. Nah, jadi kita harus mau ngarit. Jadi harus rajin main ke kandang, dilihat perbandingan antara kandang A sama kandang B. Karena saya juga sama kandang sebelah beda. Cara perawatannya beda, bumbunya beda. Harus ngebandingin. Terusnya juga jangan, banyak kan orang sekarang ya, banyak teman-teman yang main ke kandang pengen ternak tapi cuma belajar. Misalkan dia baru ke kandang saya sekali-kalinya, dia udah ngomong A, B, C, D, itu ilmunya dari YouTube semua mas. Gitu. Walaupun saya sampaikan ini di YouTube, coba dicari kebenarannya di lapangan, apakah sesuai apa enggak yang saya omongin, apakah orang lain kayak saya apa enggak, perbandingannya kayak gimana. Jadi sering-sering main ke lapangan untuk ngecek harganya, karena kita piara sapi itu selisih antara harga beli dan harga jual. Coba cari yang benar, harganya kemahalan apa enggak, karena selisih sejuta aja kan itu bisa sekitar kenaikan sapi antara sebulan dan 2 bulan kalau untuk pedet kan, jadi lumayan. Iya Jadi benar. belajar juga untuk memilih sapinya, untuk perawatannya sendiri. Kalau sapi sih yang penting hijauan gitu, selagi nggak macam-macam hijauan dan lain-lain. Tapi juga kita harus belajar hijauan yang seperti apa, terus obat-obatannya harus kayak gimana, tapi kalau sakit harus digimanain. Jadi belajar yang lengkap kan, karena menurut saya kita itu tidak perlu gagal dalam beternak, tapi kita bisa mempelajari bagaimana orang mengalami kegagalan, dan jangan sampai kita seperti orang yang telah mengalami kegagalan tersebut gitu. Jadi jangan sampai mengalami kegagalan. Mantap ini Gitu. kata-katanya. Terus mas, ini kata-kata buat apa peternak milenial. Buat peternak milenial ya, Ah. ya sebenarnya kalau mau mulai sapi ya terjun dulu aja, tapi jangan lupa belajar dulu. Gitu. Ya. Jangan coba terus belajar sambil turun ke lapangan, perbanyak teman di sapi, ikut komunitas, ikut dan lain-lain, sering terjun ke pasar, sering terjun ke teman-teman kandang-kandang sebelah, ya sering-sering sharing lah intinya. Gitu. Mantap mas. Iya, jangan cuma di YouTube aja. mantap. Ya wes mas, ini Makan ilmunya. dulu, kopi dulu nih. Wah ini makannya kayaknya belum mateng nih. Bini kayaknya belum masak nih ya mas ya. Wes aku tak ke warung dulu mas. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Yo. Ya mas. Assalamualaikum. Salam. Ayo teman-teman, udah berani apa belum beternak? Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Ya udah teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Joko Umbaran biar semangat bikin video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.